Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Roslina selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Akuntansi A karena telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi kami kali ini. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Universita dengan NPM 2211031009. Selanjutnya rekan saya, Anis. Saya Anis Mutiasi dengan NPM terakhir 156. Saya Dwina Puspita dengan NPM terakhir 050. Kami dari kelompok 13 dengan materi permasalahan korupsi. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anis Mutiah. Kepada Anis Mutiah dipersilakan. Bisa next. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu KKN. KKN dibagi menjadi 3, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 1999 pasal 1 ayat 3, 4, dan 5, korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Kolusi, pemufakatan secara kerjasama melawan hukum atau penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Kemudian yang nepotisme merupakan setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kurangnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Dasar-dasar hukum mengenai KKN yaitu antara lain UU nomor 28 tahun 1999, yang kedua ada UU nomor 31 tahun 1999, yang ketiga ada Undang-Undang nomor 66 tahun 1999, kemudian ada Undang-Undang nomor 97 tahun 1999. Next. Kemudian ada sasaran pokok dari Undang-Undang KKN antara lain yang pertama pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, ada pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim di semua tingkat peradilan. Yang ketiga, ada pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara. Next. Kemudian yaitu ada asas umum bebas KKN. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang keempat yaitu asas keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas. Asas ini merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Kemudian yang keenam, asas profesionalitas. Asas ini merupakan asas yang mengutamakan berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Nadia. Pada Dwi Nadia dipersilakan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Boleh di next. Oke, jadi di sini ada sanksi pidana terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu sanksi pelaku korupsi. 1. Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang kedua, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Kemudian ada sanksi pelaku nepotisme. 1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Kemudian selanjutnya, denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir yakni sanksi pelaku kolusi. Yang pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Kemudian yang kedua, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Sebenarnya dari sanksi-sanksi ketiga ini tidak terlalu jauh beda ya. Dan perlu kita ingat bersama bahwa untuk praktik korupsi sendiri itu ada rencana pidana yang sampai saat ini belum terrealisasikan, yakni eh, perampasan atau si pelaku korupsi ini akan dimiskinkan. Akan tetapi ya itu tadi belum direalisasikan sampai saat ini. Harapannya semoga sanksi tersebut dapat segera terrealisasikan ya, karena mungkin itu akan menjadi efek yang jera untuk si pelaku korupsi tersebut. Oke, kita boleh next ke slide selanjutnya, yakni subbab korupsi dalam praktik bisnis. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa fenomena korupsi dalam praktik bisnis cenderung identik dengan analisa dari kaum Stoa atau aliran eudaimonisme. Proses untuk memperoleh suatu kekuasaan didasarkan dengan kemampuan ekonomi, yang pada akhirnya kekuasaan dalam jabatan berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga birokrasi seringkali menjadi ajang bisnis bagi para elit politik. Menurut Karl Marx, boleh next slide? Ya, analisis Karl Marx. Menurut Karl Marx, dalam kurung Suliantoro, pada tanggal 15 September 2003, bahwa evolusi manusia menunjukkan adanya kecenderungan untuk saling menjatuhkan dalam kancah kekuasaan. Kekuasaan yang satu dijatuhkan oleh kekuasaan lain secara terus-menerus. Menurut Marx, bahwa faktor yang menentukan jatuh bangunnya kekuasaan adalah kekuatannya, dan kekuatan itu adalah kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi merupakan basis kekuasaan. Kemudian ada lagi studi yang dilakukan oleh Louis pada tahun 1985. Studi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, korupsi justru dapat meningkatkan efisiensi. Argumen Louis ini didukung dengan alasan teoritisnya yang dikenal dengan efficient dress atau pelumas yang efisien, yang menunjukkan bahwa besarnya suap mencerminkan perbedaan biaya oportunitas dari tiap perusahaan. Jadi, jika perusahaan tersebut efisien, maka perusahaan itu hanya bersedia membayar suap yang lebih rendah. Dengan kata lain, suap dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi. Kemudian teman-teman, ada juga studi yang dilakukan oleh Merle Howe atau ahli kriminologi dari Quest Research Limited Australia. Jadi ahli ini menunjukkan bahwa dunia usaha adalah salah satu penyebab utama korupsi sektor publik. Dengan menggunakan sampel data sebanyak 2.300 responden berdasarkan National Survey of Corruption di Indonesia tahun 2001 yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform, seorang ahli yang bernama Howe ini menunjukkan bahwa 65% dari perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa koneksi adalah hal yang amat penting untuk memenangi kontrak pembelian pemerintah atau government procurement. Bahkan 32% menyatakan bahwa suap sebagai faktor yang penting dalam pemenangan tender. Artinya, memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk menjadi pemasok suap. Kemudian boleh next. Nah, jadi dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, teman-teman, dalam praktiknya, ini tidak benar-benar mencerminkan sebagai pangkal kesejahteraan rakyat. Dan negara yang kaya ini, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, yang dimiliki benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, pada realitanya tidak seperti itu. Opini faktual yang terjadi adalah bahwa hasil sumber daya alam hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati untuk kemakmuran rakyat, yaitu seperti pajak dan royalti dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktik bisnis, pengelolaan sumber daya alam ini selama puluhan tahun telah mengalami penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga anggaran pembangunan atau APBN selalu menjadi kecil, sementara dana non-APBN sering digelapkan atau bocor hingga sebesar 30% untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Yang menjadi kelemahannya adalah suplemen isi pasal 33 UUD 1945 ini. Justru menjadi kendala utama lemahnya penerapan hukum dan moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi atau KKN itu tadi. Oke, boleh next. Baik, materi berikut ini akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Ani. Kepada Ani, time is yours. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi terkait korupsi pada hutang piutang. Perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang diatur dalam pasal 1754 sampai pasal 1762 KUHP Perdata. Yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa kedua pihak tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang ini, ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah di mata hukum. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang pertama adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua, para pihak yang melakukan perjanjian harus cakup dalam melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, perjanjian yang dilakukan harus berisikan objek perjanjian. Yang keempat, perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan sebab yang hanya yang haila atau dalam kata lain perbuatan atau dan tidak melanggar peraturan. Selanjutnya ada contoh kasusnya dari hutang piutang tersebut, yang yaitu seorang pegawai bank yang dimana dia memalsukan dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan kredit atau dalam kata lain disebut juga kredit fiktif. Ia memalsukan keterangan seperti alamat, tempat, bahkan sampai tanda tangan debitur. Yang kedua, memperbanyak dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit sebelumnya. Alasannya, tindakan ini merajuk kepada korupsi karena akibat yang ditimbulkan adalah kerugian keuangan negara. Sanksi bagi pelaku adalah pidana korupsi. Oke, baiklah. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.